siang menjelang sore semuanya. Saya Rula sebagai moderator dan MPM 2023370 akan memandu jalan diskusi hari ini dengan topik model pengembangan ekologi administrasi publik. Perkembangan ekologi administrasi publik adalah salah satu konsep yang menarik dalam bidang administrasi publik. Sebelum kita mulai pemaparan materi, mari kita berkenalan dengan pemateri yang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NPM 2023328 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Usul Fatimah dengan NPM 2023345 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lina Haida dengan nomor NPM 2023346 sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, nama saya Nikmatunisa dengan NPM 2023360 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nur Hatipah dengan nomor NPM 2023362 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NPM 2023380 sebagai pemateri 6. Yang akan berbagi ketahuan dengan kita semua. Mari kita mulai dengan perkenalan diri dari diskusi yang produktif. Saya berharap kita semua dapat partisipasi aktif dan memberi kontribusi yang bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan administrasi publik yang efektif di Indonesia. Indonesia membutuhkan administrasi publik yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas negara. Administrasi publik yang efektif menjamin pelayanan publik yang baik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa governance dan birokrasi yang kuat menjadi penting. Governance yang kuat menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta pengaturan yang adil dan efektif dalam menjalani fungsi pemerintahan. Birokrasi yang kuat mempermudah pelaksanaan program pemerintah, meningkatkan efisien penggunaan sumber daya, dan merangsang kemungkinan terjadinya korupsi dan penyelewengan. Memahami konsep administrasi publik. Ekologi administrasi publik merupakan konsep yang mengkaji hubungan timbal balik antara sistem administrasi negara dengan lingkungan sekitarnya. Konsep ini menggabungkan terminologi yaitu ekologi dan administrasi. Ekologi merujuk pada interaksi kompleks antara organisme dan lingkungannya, sementara administrasi mengacu pada proses pengelolaan dan penyelenggaraan negara. Pentingnya memahami hubungan timbal balik. Memahami hubungan timbal balik antara sistem administrasi dengan lingkungan sekitarnya sangat penting karena lingkungan mempengaruhi sistem administrasi dan sebaliknya. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografi, ekonomi, sosial, budaya, dan praktik dapat membentuk kebijakan dan program pemerintah. Sistem administrasi yang tidak mempertimbangkan lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan. Memahami lingkungan memungkinkan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mendeskripsikan 6 model yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem administrasi publik dengan contoh penerapan di Indonesia. Model sebagai media dapat membantu memudahkan pemahaman terhadap suatu keadaan atau objek. Model dapat memberikan gambaran suatu keadaan atau objek yang kompleks melalui penyederhanaan. A. Model deskriptif. Model ini menjelaskan dan meramalkan sebab dan akibat. Model ini bisa berbasis deduktif berdasarkan serangkaian proposisi yang divalidasi berdasarkan bukti. Bisa mengklaim berbasis induktif, yaitu teori berasal dari suatu empiris terhadap fenomena tertentu. B. Model normatif. Model ini tidak hanya menjelaskan atau meramalkan sebab dan akibat, tetapi juga menentukan kondisi atau tatanan yang harus ada agar tujuan tertentu dapat tercapai. Oleh karena itu, kerangka normatif ini berkaitan dengan hal yang seharusnya ada daripada hal yang ada dalam kenyataannya. C. Model ideal type. Model ideal type menjelaskan karakteristik dari suatu fenomena sehingga kita dapat mengetahui sesuatu itu merupakan bagian dari kelompok fenomena yang memiliki properti atau kriteria sama.
D. Model analogis. Model analogis mempergunakan seperangkat sifat untuk melukiskan beberapa perangkat sifat lainnya yang dimiliki oleh suatu objek atau sistem yang dipelajarinya. E. Model simbolis. Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematika yang tepat untuk menjelaskan hubungan antar variabel kunci yang dipercaya memberi ciri pada suatu masalah. F. Model sistem. Model sistem yaitu cara berpikir dengan menempatkan setiap konsep, dimensi, besaran, gejala, fakta, objek, substansi, komponen, dan peristiwa. Yang kedua, menjelaskan bagaimana model keseimbangan FW-Rex dan model pendekatan sistem dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Dalam konteks ekologi administrasi publik, FW-Rex secara deskriptif menciptakan model keseimbangan, yaitu sebagai berikut. Model keseimbangan menggambarkan faktor-faktor ekologis yang memengaruhi secara timbal balik suatu sistem administrasi publik, baik di negara agraria maupun di negara-negara industri. Adapun faktor-faktor ekologis yang dimaksud oleh FW-Rex yaitu 1. Dasar-dasar ekonomi, 2. Struktur susunan sosial, 3. Jaringan komunikasi, 4. Pola-pola ideologi, 5. Sistem politik. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai subsistem dan secara fungsional saling berhubungan. Setiap subsistem memiliki daya pengatur sendiri, umpan balik, pencipta keseimbangan apabila ada tekanan dari dalam atau dari luar yang mengancam sistem. Dengan demikian, dalam suatu sistem akan selalu terdapat keseimbangan. Suatu perubahan dalam setiap subsistem, misalnya ekonomi, merupakan tantangan bagi setiap subsistem lain yang menghasilkan jawaban-jawaban yang cenderung mengambilkan pada pola semua, dan akhirnya tercapai keseimbangan lagi. Model pendekatan sistem. Suatu sistem administrasi publik karena pengaruh lingkungan tertentu merupakan sistem administrasi publik tertentu pula. Dengan demikian timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan sistem administrasi publik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu memperhitungkan lingkungan. B. Model sistem administrasi negara Indonesia. Dari telahan berbagai referensi mengenai administrasi negara dalam perspektif yang lebih luas, administrasi negara dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang bekerja sama dalam lingkup kelembagaan birokrasi pemerintahan, dunia usaha atau masyarakat yang bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan welfare atau kesejahteraan masyarakat dengan mendavagunakan segala kemampuan aparatur negara. 1. Pengertian administrasi negara Indonesia. Sistem administrasi negara Indonesia atau SANI, atau ada pula yang menyebutnya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau SANKRI, adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktikkan untuk mendukung cita-cita dan tujuan bernegara, dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. 2. Unsur pokok sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. A. Unsur nilai. Unsur nilai disebut pula sistem nilai, meliputi landasan atau dasar negara, yaitu Pancasila, cita-cita negara, dan tujuan negara, yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yang tetap tidak berubah walaupun UUD 1945 telah diadakan perubahan. B. Unsur struktur. Unsur struktur merupakan satuan kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional, berupa tatanan kelembagaan, penyelenggaraan negara, dan pemerintahan negara, merangka mengemban misi dan mewujudkan visi bangsa, yang merefleksikan peran dan aturan posisi hukum, kewajiban, kewenangan, dan aturan masing-masing. Birokrasi sebagai struktur politik dan variasi antar negara. Birokrasi memengaruhi proses politik dan kebijakan,
Memahami perbedaan antar negara penting karena tiap negara punya konteks sosial politik berbeda yang memengaruhi cara kerja birokrasi dan efektivitasnya. Pendekatan analisis birokrasi, struktur fokus pada struktur formal, hierarki, dan aturan. Kelebihannya jelas dan sistematis. Kekurangannya abaikan dinamika informal. Fungsional fokus pada peran birokrasi dalam masyarakat. Kelebihannya kontekstual dan menyeluruh, sedangkan kekurangannya sulit diukur dan kadang abstrak. Fungsi administrasi negara dan masalah konseptual. Fungsinya laksanakan kebijakan, beri layanan, atur dan awasi. Sedangkan masalahnya batasan antara administrasi dan politik kabur. Definisi tidak konsisten dan sering terjadi konflik antar efisiensi dan demokrasi. Konsep birokrasi menurut Frederick adalah tekankan keahlian profesional dan akuntabilitas politik. Sedangkan menurut Richard Hales, birokrasi adalah aktor politik, bukan sekedar pelaksana netral. Di sini kita akan mendefinisikan konsep good governance sebagai tata kelola yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Good governance bukan hanya urusan pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat madani dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Ini berarti kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan pemerintah, tetapi dijalankan secara kolaboratif. Di sini saya akan mendefinisikan konsep good governance sebagai tata kelola yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Good governance bukan hanya urusan pemerintah, tetapi melibatkan masyarakat madani dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Ini berarti kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan pemerintah, tetapi dijalankan secara kolaboratif. Selanjutnya, saya akan menyebutkan prinsip-prinsip good governance menurut UNPD dan USAID. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, responsivitas, konsekuensi, kesetaraan dan inklusivitas. Kemudian menurut USAID, good government memiliki 5 prinsip. Yang pertama, efektivitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Saya akan menyebutkan karakteristik good government termasuk visi strategis, transparansi, dan akuntabilitas. Yang pertama, visi strategis, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, profesionalitas dan kompetensi, efisiensi dan efektivitas. Desentralisasi, demokrasi, partisipasi masyarakat, kemitraan dengan swasta dan masyarakat, supremasi hukum, pengurangan kesenjangan, komitmen pada tuntutan dan komitmen pada lingkungan hidup. Kemudian kita akan membahas keterkaitan good governance dengan perencanaan strategis dan otonomi daerah di Indonesia. Keterkaitan good governance dengan perencanaan strategis. Good governance mendorong reformasi keuangan negara yang berorientasi pada akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas. Bisa Pak? Taruh ya? Kemudian kita akan membahas keterkaitan good governance dengan perencanaan strategis dan otonomi daerah di Indonesia. Keterkaitan good governance dengan perencanaan strategis. Good governance mendorong reformasi keuangan negara yang berorientasi pada akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan. Relevansi good governance dalam konteks perencanaan strategis kenegaraan tercermin dalam kaidah pengelolaan keuangan negara yang menekankan pada akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan yang independen. Keterkaitan good governance dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki justifikasi politik dan moral yang kuat untuk mewujudkan good local governance. Otonomi daerah memiliki 2 dimensi, desentralisasi administratif atau pemberian kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan, dan desentralisasi keuangan atau kewenangan mengelola keuangan secara mandiri. Tantangan
dalam mengoptimalkan otonomi daerah, kualitas birokrasi yang belum berubah, hubungan pusat daerah yang belum strategis, sumber daya manusia yang terbatas, dan pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan. Mewujudkan good local government membutuhkan keseimbangan peran pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Di sini saya akan mengulas implementasi good governance di Indonesia, termasuk contoh-contoh Kongres seperti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, upaya KPK dan program Kementerian Agama. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan beberapa upaya untuk mewujudkan good governance. Beberapa contohnya seperti laporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara, penetapan kinerja secara berjenjang, peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan kebocoran dan pemborosan dalam pengadaan barang dan jasa, serta dukungan maksimal pada upaya penindakan korupsi. Adapun upaya Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penerapan manajemen berbasis kinerja, pelayanan sektor publik, pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan kemampuan teknis aparatur, peningkatan kesadaran anti korupsi, penanganan pengaduan masyarakat, dan program Kementerian Agama. Menghubungkan good governance dengan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Good governance erat kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif. Pemberantasan korupsi, good governance membantu dalam menekan korupsi dengan menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Peningkatan pelayanan publik, good governance mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Membahas tantangan dalam mewujudkan good governance di Indonesia, termasuk korupsi birokrasi yang kaku dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun sudah ada upaya mewujudkan good governance, masih ada sejumlah tantangan, yaitu korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, menghalangi proses pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Birokrasi yang kaku. Struktur birokrasi yang kaku seringkali melanggar efisiensi kerja pemerintah, mengakibatkan lambatnya proses pengambilan keputusan, dan mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Memberikan rekomendasi dan solusi untuk membangun sistem administrasi publik yang efektif dan berkelanjutan. Untuk membangun sistem administrasi publik yang efektif dan berkelanjutan, beberapa rekomendasi dan solusi dapat diterapkan, seperti mengupayakan reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong peningkatan kapasitas aparatur dengan menerapkan rekomendasi solusi barang. Dengan menerapkan rekomendasi dan solusi ini, kita dapat membangun sistem administrasi publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Makalah ini membahas penting metodologi administrasi publik untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi di Indonesia. Ekologi administrasi mempertimbangkan interaksi konklusi antara sistem dengan lingkungan, merumuskan metode dan model yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Good governance menjadi kunci dalam pembangunan sistem yang aktif dan inklusif. Dengan prinsip-prinsip seperti partisipasi dan transparansi, tentangnya mengikuti korupsi dan korporasi yang kaku, otonomi. Daerah perkiraan penting dalam good governance, namun merupakan perhatian terhadap melintas investasi, hubungan pusat, daerah, dan sumber daya manusia. Terima kasih atas presentasinya dan diskusi semua orang dalam diskusi hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman yang sudah membacakan pengetahuan dan pengalaman yang mereka bagikan dengan berita hari ini. Sampai jumpa.